Dari kita ngomongin soal kemenangan gitu, tapi kalau misalnya ngomongin soal kegagalan, saya pengen pengen lebih kenal Ustadz sendiri. Pernah nggak Ustadz Khalid itu mengalami kegagalan banget dan bagaimana dan kenapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, ujian tersebut terjadi, dan bagaimana bisa kembali untuk berdiri tegak lagi setelah mengalami ujian tersebut? Sangat banyak sebenarnya dan saya yakin semua manusia akan sepakat akan ada kegagalan dalam hidupnya. Tinggal bagaimana kita melihat dan mengemas sekaligus ya kegagalan tersebut sebagai justru sebuah kendaraan baru untuk lebih membuka wawasan, lebih menambah pengalaman. Saya melihat seperti itu. Contoh misalnya dalam bisnis, waktu awal kami buka restoran, 3 tahun pertama di Kalibata City itu, kebetulan saya sewa tempat di situ, di mall, karena pertimbangan saya waktu itu ada sekitar antara 13 atau 14 ribu unit, karena banyak sekali kan di Kalibata City itu. Informasi yang sampai ke saya sekitar 14 ribuan. Allah alam, Unit apartemen deh. ya Ya. benar atau salahnya Allah, tapi saya dapat waktu itu dari salah satu staff yang ada di situ. Tapi saya waktu itu mau buka bisnis restoran karena saya berpikir, kalau saya jual shawarma, shawarma itu kalau di Indonesia bisa dikenal dengan kebab. Ya. Saya bisa jual di satu unit satu saja per hari, saya bisa jual 14 ribu dong per hari. Ya. Itu udah menutupi semua operasional. Logikanya Gitu. gimana? Iya. Ya. Maka saya beranikan diri untuk, oke, saya terjun, saya sewa. Waktu itu pun di lokasi mall itu mungkin yang paling besar restoran kami, hampir 200 meter Wow. luasnya. Jadi kita desain, menghabiskan uang, segala macam. eh, Kemudian berjalan. Akadnya sama pihak Kalibata waktu itu, mereka tidak akan membuka dengan beberapa stafnya yang bertanggung jawab ya. Saya tidak tahu apakah itu keputusan manajemen atau tidak. Tapi yang jelas waktu itu akadnya adalah mall buka dari jam 10 pagi, tutup jam 10 malam. Ya. Jadi kami bisa beroperasional menjual mulai jam 10 pagi. Sebelum jam 10 tamu sudah bubar semua karena jam 10 lampu dimatikan, Betul. AC dimatikan. Dan mereka untuk membantu kami supaya yang sewa, tenan-tenan yang sewa di mall itu bisa berjalan, mereka berjanji tidak akan mengizinkan di atas, di bagian atas itu di bawah apartemen. Jadi mall di basement ada jedah kan, lantai satu itu yang Ya. akses untuk masuk ke apartemen di Ground. lift Ya. ya, di groundnya itu terbuka sekali kan. Ini nggak ada yang buka usaha di situ supaya Oh. mallnya bisa hidup. Tapi ternyata berjalan waktu tuh dilanggar gitu. Saya tiba-tiba melihat tuh menjamur sekali. Dan di atas itu ternyata mereka bisa buka 24 jam. Sementara kami cuma jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Sehingga mengganggu sekali penjualannya di mall. Itu waktu masa saya ya. Tolong di garis bawah ini lingkup batu saya. Jadi kalau teman-teman sekarang yang masuk di Kalibata City kemudian menemukan hal yang berbeda itu berarti mungkin sudah berbeda sistem. Tapi ini saya bicara di saat itu Dulu. dan Ya. kasus saya pribadi gitu. Maka pada saat itu pun akhirnya 3 tahun berjalan itu nggak bisa berjalan. Jadi teman-teman yang tinggal di apartemen, mereka karena rata-rata pegawai kantoran, mereka keluar dari jam 6 pagi, kami belum buka. Sementara kafe-kafe kecil atau Yang 24 rumah-rumah itu jam. buka semua. Mereka sarapan di situ. Kami tutup jam 10 malam, teman-teman ini pulang dari macet jam 8, tiba di apartemen, mereka istirahat dulu, mandi segala macam. Turunnya jam setengah 10, baru cari makan gitu kan jam 10 malam. Kita sudah tutup, mereka hanya jadi nggak hidup dan hampir semua tenan tutup punya masalah. Sampai akhirnya saya tidak bisa lagi melanjutkan sewanya waktu itu. Saya bahasakan sama pihak Kalibata, saya nggak bisa jalanin ini. Saya akan berhentikan apa kira-kira? Ya, berarti Pak Ustadz tinggal menyelesaikan tentang bayaran kontrakannya. Itu pun ditambah lagi dengan harus membongkar semua apa yang sudah kami lakukan. Karena waktu itu kan masih dak biasa. Ya. Kami pasangin granit dan segala macam itu harus dibongkar, dikembalikan awal. Kalau ada plafon semua dibongkar segala macam. Jadi banyak hal-hal. Sampai saya tutup total. Waktu itu saya sempat berpikir, ya udah saya akan fokus mengajar aja karena saya juga sambil ngajar sambil bisnis. Ini saya jual aja deh, saya lelang aja perlengkapannya semuanya. Sambil terus saja saya berikhtiar mencari jalan kira-kira bagaimana melunasi uang karena belum ada sumber income yang lain. Wow. Dari pengajian pun belum cukup untuk membayar kontrakan gitu kan. Staff kita berhentikan dulu semuanya. Berjalan mungkin sekitar hampir 6 bulan. Tidak ada aktivitas. Dan sudah tutup gitu. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala saya kedatangan satu orang yang saya kenal selama ini cuma waktu itu masih BBM ya. Belum ada WA sepertinya waktu itu. Kemudian kontak ke saya. Dia datang ke pengajian saya di Blok M Square di Rabu malam. Setelah saya ketemu, ngobrol-ngobrol, saya bilang saya si Fulan, dia sebut namanya beliau.
Setelah dia sebut namanya, terus dia bilang, Ustadz saya datang ke restoran kok tutup. Oh saya bilang restoran memang sudah tutup Pak, ceritanya seperti ini. Oh gitu. Terus dia tiba-tiba bilang, Ustadz gak buka investasi. Saya bilang saya belum berpikir karena ini restoran nggak jalan. Kalaupun saya mau suntik dengan investasi, saya khawatir pengalaman 3 tahun ini terulang lagi. Betul. Kecuali saya pindah tempat. Tapi coba deh saya pikirin Pak. Waktu saya jalan pulang ke rumah, saya langsung coba buat hitung-hitungannya. Kemudian saya kirimin ke beliau. Kurang lebih kalau kita mau buka saham kita butuh sekian. Waktu itu sekitar 650 juta lah. Terus dia bilang, oke, saya baru saja investasi, Ustaz. Kebetulan kerja di Perancis, orang kita tapi kerja di Perancis gitu. Kemudian beliau bilang, saya coba pertimbangkan, saya bilang sama istri. Beliau bicara terus beliau bersedia untuk menyuntikkan dana sekitar 750 juta waktu itu. Wow. Kemudian disuntikin dananya, maka saya berpikir supaya tidak terulang kasus yang sama di tempat yang sama, saya coba keluar, sewa tempat, ruko gitu, dan sampai sekarang masih berjalan di Condet. Disitulah kita investasikan, bayar kontrakan 2 tahun, saya tarik semua peralatan, kita buat pendaftaran staf baru, mulailah berjalan dan sampai sekarang. Tentu ada suka dukanya. Nah pada saat buka pun awal tidak seramai sekarang gitu ya. Sekarang alhamdulillah justru setelah berjalan, kalau restoran sekarang sudah dari awal buka di Kalibata sampai hari ini sudah 14 tahun. Dan semuanya setelah melalui suka dukanya, pengalaman-pengalaman yang kita lalui itu, sekarang sudah berjalan dengan sangat baik, alhamdulillah. Jadi kegagalan di mall tersebut bukan artinya Ustadz gagal sebagai pebisnis restoran. Oh enggak, ya kan? saya tidak melihat itu. Iya. Saya malah melihat ini sebuah pelajaran yang saya mahal sih. Ya. Dan ternyata Allah masih mengizinkan saya untuk ayo coba buka lagi. Setelah saya buka lagi, saya ubah sistem dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya, tidak lagi masuk di mall, tapi saya coba di pinggir jalan yang saya bebas mau buka 24 jam, saya bebas mengatur parkirannya sendiri, saya bebas segala macam. Ternyata itu lebih efektif. Dan alhamdulillah ini kita kembangin. Wow. That's good. Itu kayak benar-benar sebuah saya bilang itu kadang-kadang sebuah kegagalan, apalagi khususnya secara mental kan kita kayak gila masa gue bikin gini gagal sih, udahlah mendingan gue nyerah, gue nggak ngelakuin itu lagi, fokus sebagai pengajar aja deh gitu, nggak usah jadi pebisnis restoran. Sesuatu yang hal kegagalan seperti itu tapi ternyata bisa diputerbalikan menjadi sesuatu yang baik, menjadi bahkan malah buka cabang kedua, dan saya dengar Azwat sendiri mau buka 15 cabang juga gitu ya. Insya Allah ya. Yes. Amin, mudah-mudahan terjadi ya.